Mas? Kedengaran, Bu. Halo, halo. Apa suara saya nggak kedengaran? Terdengar? Oh, oke, siap. Baik. Oke ya, kalau terdengar, siap. Baik, mungkin saya mulai aja ya. Ini maaf nih kalau ada apa distrak dikit sebab sambil rapat jurusan. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai ya. Kita mulai agak cepat ya, karena biar Jumatnya nggak terlalu mepet gitu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang inheritance sesuai dengan yang, oh ya, teori kemarin nggak masuk ya. Baiklah, ya sudah. Materi yang dibahas harusnya itu pada saat hari Senin kemarin itu adalah tentang inheritance ya, inheritance. Tapi nanti bolehlah di sini sebenarnya saya juga sudah menyiapkan, kemarin kan saya sudah minta untuk kalian menonton video pembelajaran kan. Nah, di video pembelajaran itu sudah ada tentang teorinya dan juga sudah ada tentang praktikumnya. Nah, jadi untuk hari ini, untuk praktikumnya nanti saya minta untuk kalian semuanya secara mandiri. Ini tugas mandiri dulu ya, secara mandiri untuk mencoba apa yang sudah saya taruh di video pembelajaran yang praktikum, itu silakan dicoba sendiri-sendiri secara mandiri. Mau bikinnya di Rapid boleh, mau bikinnya di NetBeans boleh, mau bikinnya di Eclipse boleh, terserah bebas lah ya bikinnya. Sebentar saya sambil share dulu videonya sama menitnya ya sebenarnya. Sambil saya nunggu share ini, ada yang mau ditanya nggak berdasarkan video pembelajaran yang kemarin? Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu tentang inheritance, boleh ya ditanya dulu. Silakan. Sambil ya, ini ya, saya belum. Bentar ya, sambil. Sorry ya, kayaknya videonya saya matiin karena saya harus hidupin video jurusan dulu ya.
Oke, sudah ya. Jadi itu tadi ya, silakan nanti dicoba sendiri yang untuk mengerjakan lembar kerja individu. Jadi berdasarkan video yang sudah linknya saya share di chat, itu boleh ditonton yang pada menit ke 828 ya. Silakan ditonton, silakan dicoba sendiri untuk membuat program dari inheritance-nya. Tapi itu nggak dikumpul ya, silakan dicoba sendiri aja. Nah, sekarang saya jelaskan apa yang harus dikumpul atau apa yang harus dikerjakan. Jadi tugasnya itu adalah tugas kelompok ya, tugas kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan dicari sendiri lah, kelompoknya bebas. Tugasnya itu sudah saya share juga di PDF ya, ada latihan praktikum OOP yang inheritance. Kemudian nanti itu ada 2 soal ya, ada 2 soal saya share juga sebentar. Saya share juga ya sebentar. Praktikum AOP. Oke, baik. Nah, ini untuk tugasnya itu ada 2 soal. Ada 2 soal. Soal pertama sama soal kedua. Jadi sama seperti yang tugas kemarin. Ya, kalian nanti hasilnya itu ini harus dibuat di Replit. Kalau yang tugas kelompok ini harus dibuat di Replit. Kemudian kalian tuliskan nama kelompok sama anggotanya. Terus untuk soal 1 itu jadikan 1 page. Bukan 1 page, 1 proyek ya. Jadikan 1 proyek, ambil URL-nya atau link-nya, taruh di soal 1 yang untuk di Google Form-nya. Taruh soal 1, kemudian yang untuk soal 2 juga sama begitu. Ya, jadi 2 soal itu jangan digabung jadi 1. Jadi satu proyek, jadi 2 proyek. Itu linknya sudah saya siapkan di dalam Google Drive. Silakan dicoba sendiri atau di-upload. Dan juga satu hal lagi, sama seperti yang kemarin, ada video diskusi. Ya, walaupun cuma sebentar kalian diskusi ataupun kalian cuman menjelaskan apa yang kalian buat, itu silahkan diupload di dalam Google Drive-nya. Itu sudah ada di dalam Google Drive-nya. Jadi langsung ngumpul di Google Drive. Tenggat pengumpulannya itu hari Kamis seperti biasa 1 minggu. Oke, itu ya mekanisme untuk pengumpulan tugas kelompok. Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya jelaskan tentang soalnya nih? Ada yang mau ditanya dulu tentang bagaimana ngumpulnya tugas kelompok, berapa orang? Kelompoknya 4 sampai 5 orang ya. Belum ada? Oke, baik. Kalau belum ada, saya jelaskan tentang soalnya ya. Soal yang pertama, ini silakan buat rancangan kelas dan kasus untuk kasus berikut ini dan bola program utama. Jadi kasusnya ini bukan kasusnya ini masih dalam bentuk deskripsi gitu. Kalian harus mendefinisikan yang pertama atribut, kemudian metode. Nah, kemudian mungkin atributnya udah jelas nih, lumayan jelas di dalam deskripsinya, lumayan jelas. Tapi yang harus kalian benar-benar perhatikan itu adalah akses identifier-nya. Ya, akses identifier-nya harus kalian perhatikan. Untuk atributnya apakah private, public, atau protected, ya itu nanti kalian diskusikan sama kelompoknya gitu ya. Oke, kelas pertama itu adalah kelas time. Merepresentasikan time, jam, yang paling umum terdiri dari 2 komponen, hanya 2 komponen yaitu hour sama minute ya. Kemudian kelas ini mempunyai 2 atribut, udah jelas nih, atributnya udah jelas, hour, tipe datanya juga udah jelas, integer, minute, integer juga, range time-nya itu dari 00 sampai 2359 ya. Kemudian itu atributnya. Kemudian dia punya metode katanya bernama print, merupakan prosedur untuk menghasilkan string jam dalam bentuk contohnya seperti ini ya. Jadi dia bentuknya kalau di hour 1 minute 10 berarti 1.10 titik 2.10 begitu ya, tanpa diakhiri dengan apapun. Pokoknya ini adalah metode yang dimiliki oleh kelas time. Jadi sebenarnya udah jelas tuh atribut sama metode, tapi kalian harus
men-set atau mendefinisikan ya akses identifiernya. Oke, sampai di class time ada yang mau ditanya dulu, silakan. Kalau ada yang mau ditanya. Belum? Saya lanjut ke kelas kedua, yaitu kelas time full. Merupakan turunan dari kelas time. Jadi kelas time itu adalah bapaknya, parent. Kemudian full time itu adalah time full, itu adalah kelas anak, ya, atau kelas child. Turunan dari kelas time yang punya atribut tambahan yaitu adalah second. Ya, range-nya 0000 sampai 235959, bukan 49 ya, 59, salah ketik. Kemudian memiliki sebuah metode bernama time to second atau convert dari jam ke detik ya. Menghasilkan jumlah jam, rumusnya sudah ada di sini, hour kali 3600 plus minute kali 60 plus second. Kemudian itu ya, kalian harus mengidentifikasi juga akses identifiernya untuk second apa nih? Private, protected atau public ya, silakan diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, poin ketiga itu mendefinisikan apakah perlu untuk mengoverride prosedur print. Jadi di kelas Bapak tadi dia sudah punya prosedur print nih. Nah, sudah ada prosedur print. Di kelas anak, apakah perlu di-override prosedur print? Nah, cara meng-override-nya itu sudah ada di video pembelajarannya. Di video pembelajaran, kalau kalian sudah nonton, itu video pembelajaran bagian praktikumnya itu udah ada contoh untuk meng-override. Kalau di video pembelajarannya itu dia meng-override metode metode increment kalau nggak salah. Nah, di situ cara meng-override-nya. Kalau misalnya mau menggunakan atau mau meng-override di kasus ini, kasus soal nomor 1 ini, kalau mau meng-override silakan lihat contohnya di video pembelajaran. Makanya saya minta kalian coba dulu yang untuk video pembelajarannya kalian coba ketik sendiri gitu. Kemudian jadi ada 3 kelas ya, soal 1, kelas time, kelas full time, sama kelas main. Nah, mainnya adalah kalian harus membuat objek dari kelas time full dan gunain seluruh metode yang dimiliki oleh kelas time sama time full-nya. Ya, jadi ada 3 kelas untuk soal pertama. Ini nggak ada interface-nya ya, nggak ada interface-nya. Karena sebenarnya ini soalnya ada interface, tapi saya modifikasi jadi nggak ada interface karena kita belum belajar interface. Ya, ini nggak ada interface-nya. Oke, ada yang mau ditanya sampai soal 1? Silakan. Belum? Baik, kalau belum saya jelaskan soal nomor 2. Nomor 2, buatlah rencana ya, sebentar dulu. Buatlah rancangan sama soal nomor 1. Dia kasusnya berupa deskripsi, kemudian kalian dibuat untuk membuat kelasnya. Ada 4 kelas dan 1 program utama ya atau main. Jadi ada 5 kelas yang harus kalian buat. Spesifikasinya sudah jelas juga sih kayaknya. Kelas vehicle mengandung dia punya atribut jenis. Ini udah ada keterangannya. Kemungkinan nilainya adalah 1, 2, 3. 1 untuk kendaraan darat, 2 air, 3 udara. Jumlah roda integer, kapasitas tangki integer, kemudian posisi integer. Itu atributnya. Berarti kalian juga harus mendefinisikan akses identifiernya, ya. Kemudian yang poin ke B itu adalah menghitung kecepatan. Ya, di sini ada rumus menghitung kecepatan. Rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kalian harus hati-hati ya. Di situ kan ada jarak sama waktu. Kalian harus mendefinisikan juga apakah jarak dan waktu itu harus menjadi atribut atau hanya menjadi parameter di dalam metode. Silakan kalian diskusi sama kelompoknya. Apakah itu harus menjadi atribut atau menjadi parameter saja? Gitu. Kemudian ada metode hitung kecepatan dan metode print info. Sama satu lagi ya, move ya. Nah, ada move. Jadi ada 3 metode yang di kelas vehicle. Kemudian ada kelas car. Kelas car ini turunan dari vehicle ya, turunannya. Konstruktor ya biasa ya, tanpa parameter. Ini udah jelas nih, udah dikasih tahu inisialisasi awal, kemudian berparameter juga. Kemudian apa lagi? Konstruktor menginisialisasi. Nah, ini juga harus dibaca lagi ya. Kemudian kelas car mengimplementasi metode move dengan mengubah posisi menjadi posisi awal plus 50. Jadi
method move yang ada di Bapak tadi atau di dalam kelas vehicle harus di override di dalam kelas car. Ya. Kelas plane sama, mengandung atribut tambahan, ya ada atribut tambahan. Plane juga turunan dari vehicle, mengandung atribut tambahan yaitu kapasitas penumpang. Metodenya ada berparameter, kemudian print kapasitas, dan move juga sama. Ship juga sama, ada atribut tambahan, kemudian metode-metodenya. Ini ya, berparameter, print kapasitas, dan ubah posisi atau move. Yang terakhir, kelas kelima itu adalah main program. Silakan buat objek dari semua kelas anak dan menggunakan seluruh metode yang dimiliki oleh kelas induk dan kelas anak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu, silakan. Ya, jadi soalnya ada 2, 1 sama 2. Jadi kalian harus pintar-pintar mendefinisikan akses identifiernya di sini. Oke? Izin bertanya, Bu. Boleh? Untuk nomor 1 yang bagian time full, Bu. Ini? Ya. Yang ketiga itu kan definisikan apa perlu untuk mengoverride prosedur print. Nah, prosedur print di sini itu artinya untuk ngeprint apa ya, Bu? Prosedur print yang ada di ini. Masalah yang di atas ngeprint hour, minute, tambah detik gitu. Iya, apakah harus di override atau enggak? Gitu. Oh, baik. Berarti kalau misalnya ngeprint untuk nampilin time to second ya tadi, Bu. Oh, ngeprint second. Ya terserah printnya mau di print apa, terserah. Pokoknya kalian harus definisikan. Jadi di kelas time full untuk yang override ini kalian harus mendefinisikan apa yang mau di print. Terserah. Saya nggak ada batasan. Apakah harus hour, minute, second atau hanya ngeprint secondnya aja, terserah itu ya. Ya, jadi di sini yang cuman saya minta hanya kalian perlu nggak sih mengoverride si print tadi gitu. Begitu. Izin bertanya lagi, Bu. Boleh. Ini kan yang di soal 2 ya, Bu. Okay. Ada kayak misalkan kelas car gitu yang di penjelasan ini di permintaan ini ada konstruktor tanpa parameter sama konstruktor berparameter gitu ya, Bu? Iya. Nah, sedangkan yang kayak yang 3-nya itu kelas plane itu cuma konstruktor berparameter aja. Iya. Nah, artinya yang ditulisnya ini nggak perlu ada konstruktor tanpa parameter itu nggak perlu dibuat kan, Bu? Nggak perlu. Soalnya kan Java kan otomatis sudah buat konstruktor default. Ya, jadi kalau misalkan sesuaikan dengan deskripsinya ya, karena deskripsi di sini sudah jelas harus bikin tanpa parameter, harus bikin dengan parameter, ya udah kalian ikutin dengan sesuai dengan soal gitu. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu kalian diminta, ya udah pokoknya bikin kelas begini, itu balik lagi kepada developernya atau balik lagi ke programmernya. Apakah mau didefinisikan yang tanpa parameter atau yang didefinisikan juga yang berparameter, itu tergantung gitu ya. Tapi karena di sini kan udah jelas nih, harus pakai yang berparameter atau harus bikin yang tanpa parameter dan berparameter, ya udah ikutin aja soalnya begitu ya. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum? Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, di sini kan sudah ada. Sebentar, saya di sini tapi orangnya nggak ada. Ada, siap. Ada Wia sama Verza juga ada. Ada 2 orang. Oke, baik. Nah, di sini nanti ada, Bu. Oh, ada juga. Oke, siap. Baik. Oke. Nah, sudah ada nih kakak-kakak dari asistennya, ya, asistensi untuk praktikum. Kalau ada yang mau ditanya atau ada yang mau didiskusikan, boleh didiskusikan sama mereka gitu. Apakah misalkan pada saat kalian membuat program yang sendiri-sendiri tadi ada masalah gitu, boleh tanya sama mereka. Kemudian kalau misalnya untuk tugas kelompok juga, misalnya, oh kira-kira saya merancang ini begini, kira-kira kalau ini begini gak ya, boleh ditanya sama asistennya ya. Berarti nanti setelah ini saya undur diri karena masih ada rapat dan saya harus masih jalan lagi. Ini stop dulu, masuk kuliah dulu sebentar. Jadi nanti setelah ini saya berikan
wewenangnya kepada asisten untuk melanjutkan kuliahnya, dan juga nanti nggak usah sampai jam 12 juga karena mau sholat Jumat ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi atau misalnya udah cukup waktunya, misalnya setengah 12 sudah cukup, ya udah boleh di stop ya, begitu. Oke, mungkin segitu aja ya dari saya. Oh, boleh. Ini untuk yang tugas kelompoknya ini deadline-nya sama kayak minggu lalu yang minggu depan ya, Bu? Iya, hari Kamis ya. Kita kan kuliah Jumat ya, praktikum. Yep. Jadi hari Kamis deadline-nya. Oke, ada lagi? Silakan. Yang mengumpulkannya cuma perwakilan aja kan, Bu? Iya, satu aja. Sama seperti yang kemarin itu, karena formnya cuma satu kan. Nanti nama sama NIM-nya sudah saya minta isinya banyak, bukan yang cuma satu baris gitu. Udah saya minta di formnya sudah ada yang paragraf gitu, jadi bisa ngisi banyak orang. Boleh, silakan ya. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya alihkan kepada asisten. Silakan asisten melanjutkan. Nanti kalau misalnya mereka bingung juga, mereka akan tanya lagi ke saya, begitu ya. Terima kasih untuk hari ini partisipasi dan kehadirannya hari ini. Jangan lupa isi absen di daftar hadir di e-learning. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pos ya.